Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami ada, kami boleh berjumpa di mezbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk selalu mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di mezbah doa. Ya, saya masih ada di Philadelphia dan ya bersyukur kita semua sehat luar biasa. Sekarang suhunya mulai memasuki minus ya. Tapi ya Tuhan baik semua karena Tuhan sehingga kami sekeluarga sehat semuanya. Terima kasih buat dukungan doa saudara dan biarlah terus kita tetap mau mencari Tuhan, setia mencari Dia ya. Kita memasuki bulan Desember di awal bulan ya, di penghujung akhir tahun. Kalau Tuhan masih beserta itu semua karena anugerah Tuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom ya Ibu Debbie, saya adalah salah satu jemaat mula-mula mezbah doa dan mezbah syukur yang sudah banyak dilawat dan ditolong Tuhan sejak saya aktif dalam mengikuti mezbah doa dan mezbah syukur. Tuhan sangat luar biasa bagi saya dan keluarga. Amin. Ya Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Ya, dan saya mau bersaksi ya. Saya mau membagi kesaksian saya, Ibu Debbie. Inilah salah satu kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Begini Bu, sudah 2 minggu ini anak perempuan saya yang berusia 9 tahun terkena batuk dan pilek. Ya, segala doa, obat dokter, juga macam-macam cara sudah dilakukan, tetapi tidak juga kunjung sembuh. Ya, jadi batuk pilek 2 minggu, saudara, itu cukup lama ya, karena biasanya orang batuk pilek itu 3 hari. Paling kurang tuh seminggu sudah sembuh ya, tetapi ini sampai 2 minggu sudah ke dokter, minum berbagai-bagai obat, sudah ya, bahkan berdoa juga sudah ya, tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian saya teringat akan kesaksian Pastor Debbie yang mengadakan perjamuan kudus saat COVID yang lalu. Lalu dengan iman ya saya percaya ya, dan saya melakukan perjamuan kudus dengan mengikuti perjamuan kudus dari YouTube channel Pastor Debbie Basir ya, karena saya tidak tahu kalau perjamuan sendiri yang benar itu seperti apa. Walaupun tayangannya itu sudah lewat, tapi saya ikuti dari situ. Saya percaya kuasa Tuhan tetap sama hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Singkat cerita, kami melakukan perjamuan kudus tersebut dan mujizat itu sangat nyata ya. Tuhan dahsyat ya dalam hidup kami Bu. Setelah makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ya, tidak ada lagi suara batuk ya dari anak kami ya, baik itu batuk kecil maupun batuk besar dari putri kami. Padahal sebelumnya ya, sebelum kami melakukan perjamuan kudus itu batuknya tidak bisa berhenti, batuk-batuk terus. Sampai akhirnya ya habis perjamuan itu dia tertidur pulas karena tidak ada batuk sama sekali. Bahkan ketika dia bangun tidur semalam, anak kami disembuhkan Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan Bu, terima kasih ya kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu Debbie. Semoga Ibu ya terus bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat mezbah doa ya yang terkasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara, puji Tuhan ya. Memang tidak mudah saudara ya ketika kita ini percaya dan beriman. Ya sudah ke dokter, sudah berdoa tapi tidak kunjung sembuh batuk ya. Dan 2 minggu saudara itu sangat menyiksa karena gak bisa tidur. Tiba-tiba mereka teringat untuk melakukan perjamuan kudus ya, dari kesaksian yang pernah saya berikan. Perjamuan kudus ketika kita lakukan dengan iman ya, itu akan mendatangkan berkat saudara ya. Karena perjamuan kudus itu mengandung kuasa, tergantung dari iman kita saudara ya. Jadi biarlah kita dengan iman terus ya melakukan perjamuan kudus ya, supaya hidup serta ya seluruh pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Dan luar biasa setelah perjamuan kudus, malam itu juga anaknya tidur nyenyak tanpa batuk kecil ataupun besar. Padahal sebelumnya batuk tidak bisa berhenti. Saudara, dari sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Makanya kalau ada apa-apa, ya cari Tuhan. Jangan terburu-buru cari obat, tapi cari Tuhan terlebih dahulu. Sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Terima kasih Bu, kesaksiannya sangat membangun. Mungkin juga mengingatkan setiap kita jemaat mezbah doa, ya lakukan perjamuan kudus. Nggak apa-apa.
mungkin seminggu sekali bersama keluarga, ya taruh iman di dalamnya bahwa perjamuan kudus itu adalah kita mengimani darah dan tubuh Kristus yang tercurah bagi kita. Terima kasih kesaksiannya, ya Tuhan memberkati. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa ya firman Tuhan juga berkuasa. Dan kemarin kita sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-15 tentang penghapusan hutang. Ya, ingat kalau memberi hutang kepada orang, beri saja sesuai dengan takaran ya kemampuan kita, takaran keikhlasan kita loh. Ya, kalau kita nggak ikhlas kasih 15 juta, ya kasih aja 5 juta tapi tidak usah dikembalikan. Kalau kita nggak ikhlas kasih 5 juta, ya kasih aja 1 juta tetapi tidak usah diminta balik. Daripada kita ngasih 15 juta, kita berharap balik, apalagi dibungai, itu dosa ya. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel mereka harus melakukan penghapusan hutang ya pada tahun yang ke-7 supaya apa? Ya itu juga untuk kebaikan mereka karena tidak enak hidup dengan ya menagih-nagih utang atau apapun. Saudara ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, seperti halnya juga Tuhan sudah menghapus hutang dosa kita. Ya demikian juga kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan kita akan melanjutkan sekarang dari Ulangan pasal yang ke-15. Sekarang kita masuk ayat yang ke-12. Judul perikopnya memerdekakan budak Ibrani. Ya, apabila seseorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Jadi kita tahu bersama pada waktu itu saudara, orang kalau tidak punya uang, ya dia akan menjual dirinya atau keluarganya menjual dia supaya dia bisa bekerja, upahnya itu diambil ya untuk kehidupan keluarganya atau untuk membayar utang. Nah, jadi di sini Tuhan juga mengatur apabila ada seorang saudaramu menjual dirinya, menjual diri dalam tanda kutip menjadi budak. Ya, pada zaman itu orang itu menjual dirinya sebagai budak. Misalnya dia punya kebutuhan untuk bayar utang atau keluarganya, ya maka dia akan menjadi budak, lalu dia menjual dirinya sebagai budak. Nah, uang tebusannya itu ya untuk diberikan kepada keluarganya. Dan dia harus bekerja kepadamu selama 6 tahun, Tuhan bilang ya. Jadi tidak boleh untuk sampai selama-lamanya dia bekerja. Ya, bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk ya menahan seorang budak yang sudah menjual dirinya itu hanya sampai 6 tahun ya, dan tidak boleh sampai lama-lama dikatakan di situ. Tetapi pada tahun yang ke-7 kata firman Tuhan, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ya mungkin kalau aturan di bangsa lain yang tidak memiliki aturan dari Tuhan, ya mereka itu seumur hidup, budak itu sudah kehilangan hak. Ketika dia menjual dirinya, maka budak itu kehilangan hak. Ya sudah menjadi milik tuannya dia. Kita dulu pernah nonton film-film ya, telenovela zaman dulu itu ada budak-budak saudara ya. Mereka sudah kehilangan hak untuk hidup ketika mereka menjual diri sebagai budak. Tapi Tuhan menyuruh bangsa itu ya tidak boleh ya menahan mereka itu seumur hidup. Tuhan berkata, ya engkau harus melepaskan dia pada tahun yang ke-7, ya itu harus dilepaskan. Tidak boleh ditahan terus ya. Ayat yang ke-13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai seorang merdeka, maka janganlah di sana dikatakan engkau melepaskan dia ya dengan tangan hampa. Ya, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Luar biasa saudara, Tuhan itu mengatur ya. Bangsa Israel disuruh untuk belajar, kita ini hidup bukan hanya bagi kepentingan kita. Jangan mencari kekayaan menumpuk untuk diri kita sendiri karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa Tuhan mengatur sedemikian? Kalau engkau punya budak, walaupun engkau sudah membelinya, dia menjual diri kepadamu, tapi engkau harus ya pada tahun yang ke-7 melepaskan budak itu. Bahkan di sini dikatakan ketika engkau melepaskan dia, tidak boleh dengan tangan hampa suruh pergi begitu saja, tapi beri bekal kepada dia yang melimpah ya.
Tuhan menyuruh ya untuk mereka itu dilepas pada tahun yang ke-7 dan memberi makanan sehingga mereka memiliki persediaan makanan yang cukup sampai kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan satu cara lain. Jadi tindakan kemanusiaan ini saudara ya itu ya diatur oleh Tuhan supaya ya bangsa itu mengakui bahwa Allah telah menciptakan setiap kita itu dengan martabat dan sifat ya sifat-sifat ilahi yang sangat berharga supaya kita ini memiliki hati kemanusiaan ya kita tidak bisa melihat orang menderita begitu saja. Ya dari sini juga kita belajar bagi saudara yang punya pembantu, saudara yang punya pekerja di rumah, sopir, atau orang yang membantu saudara, ya jangan saudara membiarkan mereka berkekurangan ya, tapi kita juga harus mengasihi mereka, apa yang kita makan mereka juga makan. Ya bahkan kita juga mencukupi kebutuhan mereka saudara ya supaya mereka juga ya bisa bersuka cita dan mereka juga bisa ya merasa menjadi orang yang berharga juga saudara. Jadi tidak boleh ya kita ini semena-mena. Tindakan itu juga ya mengingatkan ya kepada bangsa Israel bahwa mereka pun dulu juga adalah budak. Ya, Tuhan itu mengingatkan pada mereka, kamu itu juga dulu budak di Mesir dan bahwa kebebasan kamu itu yang sekarang itu adalah pemberian dari Allah. Ya, makanya Tuhan menyuruh mereka untuk melepas budak mereka karena kamu juga dulu budak. Ya, karena setiap orang itu punya hak untuk merdeka. Jadi tidak enak ya kalau ya kamu itu menahan budak seumur hidup. Memang sudah sebenarnya menjadi hak pada zaman itu aturannya ya kita sudah membeli budak itu hak kita seumur hidup. Tapi luar biasa Allah Israel yang mengatur kehidupan bangsa ini agar mereka itu memiliki peri kemanusiaan. Tidak semena-mena dengan hak mereka dan mereka harus memberikan juga ya makanan saudara untuk budak-budak ini punya ya bekal selama mereka ada di perjalanan dan tidak berkekurangan. Untuk kebutuhan hidup mereka dikatakan kamu harus memberkati mereka sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepada mereka juga. Ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu juga budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah ya penusuk dan membidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa ya susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudara, ya Tuhan juga mengatur. Misalnya budak itu ketika engkau lepaskan pada tahun yang ke-7, kau berkata, ya pergilah. Tapi dia berkata, saya nggak mau pergi. Saya itu sudah nyaman di sini. Saya mencintai keluarga ini. Saya mengasihi keluarga ini. Saya tidak mau pergi. Ya maka dikatakan Tuhan bilang maka dia harus dilubangi telinganya. Ya diberi tanda bahwa orang itu menjadi budak ya di tempat kita. Ya dan dia sudah diikat ya dalam satu ikatan untuk selama-lamanya menjadi budakmu. Ya, jadi saudara kita lihat di sini Tuhan itu Tuhan yang luar biasa memiliki ya aturan-aturan yang luar biasa. Tuhan bilang ya sebaliknya kalau engkau memang harus melepaskan budak itu dan dia harus pergi, jangan engkau merasa susah. Tuhan berkata apa? Karena dia sudah bekerja kepadamu ya, dia bekerja kepadamu 2 kali dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian, dan Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Jadi dengan kata lain saya menyimpulkan di sini saudara, bagaimana cara kita memperlakukan ya pekerja kita, pembantu kita, mungkin karyawan kita, atau orang-orang susah yang di sekeliling kita. Itu juga akan menjadi standar Tuhan, tolak ukur Tuhan untuk memberkati hidup kita. Kenapa ada orang yang diberkati luar biasa? Karena Tuhan melihat sikap hatinya.
Ya, orang ini suka menolong, suka membantu, memiliki pri kemanusiaan. Tapi kalau orang yang hanya hidup egois bagi diri sendiri, ya uang tidak pernah berbagi, tidak pernah menabur ya, maka sulit saudara untuk Tuhan menemukan alasan untuk memberkati kita. Karena itu biarlah hari ini kita juga berkata, Tuhan pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat, pakai kami untuk menjadi ya perpanjangan ya tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang di sekitar kami. Kami diberkati bukan untuk kami nikmati bagi diri sendiri, tetapi semuanya untuk Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok dan saya mau ajak kita semua berdoa malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kami tentang firman-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami memperlakukan orang susah, bagaimana kami memperlakukan orang-orang di bawah kami, demikianlah Tuhan memperhatikan hidup kami. Karena apa yang menjadi tolak ukur Tuhan memberkati hidup kami itu karena sikap kami terhadap orang lain, orang yang lemah, orang yang berkekurangan, pembantu kami, budak, pekerja-pekerja kami, karyawan kami, sopir, dan semuanya orang-orang di sekeliling kami, bagaimana kami memperlakukan mereka. Ya, karena Tuhan berkata orang yang memperhatikan hidup orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami bersikap. Hidup ini bukanlah milik kami sendiri, tapi kami sungguh harus menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Berkati seluruh jemaat Mezbah Doa yang setia mengikuti malam ini. Engkau bebaskan yang terikat dari dosa-dosa, Engkau sembuhkan yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu yang di bagian sakit, perkatakan, aku disembuhkan dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami yang terikat. Mari katakan kepada dirimu sendiri, aku percaya aku dilepaskan dalam nama Yesus dari segala roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, engkau yang memiliki pergumulan, perkatakan, aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, engkau membuka jalan. Bahkan Tuhan, setiap mereka yang hari-hari ini terintimidasi, ketakutan, kekhawatiran, dilepaskan dalam nama Yesus. Berikan keturunan ilahi kepada setiap yang rindu punya anak. Dalam nama Yesus, roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan cukupi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan berkati. Bersihkan bangsa kami, kuduskan bangsa kami, ampuni Indonesia. Lawat Tuhan semua kota-kota, Tuhan jauhkan dari segala gempa, bencana. Kalaupun semua terjadi yang Tuhan izinkan, biarlah orang bertobat, berbalik, mencari Tuhan secara pribadi. Kami berdoa buat Cianjur Tuhan, lembutkan hati mereka untuk boleh sungguh-sungguh memiliki Tuhan hati yang mau berdamai, bersatu, bergandengan tangan dan menerima bantuan dari setiap orang-orang yang mau memberkati mereka. Kami mengasihi Cianjur, kami melepaskan berkat atas kota Cianjur. Terima kasih Bapa, berkati juga Amerika Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bahkan semua benua-benua di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Terima kasih buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh pergumulan hidupmu dijawab oleh Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat malam yang ada di Amerika, ya selamat siang. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan iman. And there I find you in the mystery.